asmara Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana akhirnya tersingkap. Ya, Ayu Ting Ting akhirnya membongkar fakta bahwa ia telah mengakhiri pertunangannya dengan Letu Dana yang baru berusia seumur jagung sejak Februari 2024 lalu. Langkah tegas Ayu Ting Ting ini pun memang mengejutkan, dan keputusan tegas Ayu Ting Ting ini diambil 2 hari setelah dirinya merayakan ulang tahunnya yang ke-32 tahun, yaitu pada tanggal 22 Juni 2024. Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi bertunangan dengan Letu Fardana. Padahal sebelumnya ia pun tampak terbuai oleh kebahagiaan lantaran melihat keseriusan Letu Dana yang dengan sigap melamarnya. Entah apa yang membuat Ayu tiba-tiba memilih mundur di tengah proses persiapan pernikahan yang sebelumnya dikabarkan akan digelar bulan Desember tahun ini. Benarkah isu red flag yang dihembuskan netizen pun telah berhasil meluluhlantakkan cinta Ayu dengan Letu Fardana? Atau justru telah terjadi perang antara kedua keluarga terkait rencana pernikahan dua sejoli ini? Ataukah terjadi perbedaan pendapat antara Ayu dan Letu Dana terkait karir keartisan Ayu pasca menikah kelak yang terpaksa harus dikurangi demi tugasnya sebagai anggota Ibu Persir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing perhara asmara Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana akhirnya terjawab. Kemarin, Ayu Ting Ting pun akhirnya bicara belak-belakan dan menyingkap tabir penyebab kandasnya pertunangan hingga rencana pernikahannya dengan tunangannya yang rencananya digelar bulan Desember pada tahun 2024 ini. Menurut Ayu Ting Ting, ada sebuah prinsip bagi dirinya dan Letu Fardana yang sudah tidak bisa dijembatani lagi. Karena itu, bukan hanya rencana pernikahan yang batal, tetapi juga jalinan pertunangan mereka yang telah membuai hati Ayu Ting Ting dengan pesona asmara dari Letu Dana pun kandas sejak tanggal 22 Juni 2024. Dan yang dramatisnya adalah karena Ayu memutuskan pertunangannya dengan Letu Fardana karena momennya dilakukan 2 hari setelah Ayu Ting Ting berulang tahun ke-32. Ya, hal ini seperti bak kado pahit untuk Ayu Ting Ting. Diakui Ayu, pada tingkat keluarga, hubungan itu pun resmi diakhiri pada tanggal 27 Juni 2024. Lantas, apa penyebab pasti dari kandasnya pertunangan mereka? Benarkah ada kaitannya dengan isu red flag terhadap Letu Dana dan hubungan LDR mereka yang tidak pasti, entah kapan akan usai? Pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu di antara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu di antara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Memang saya kan kebetulan mengasih undangan waktu kemarin kan gitu, jadi saya sekalian, Pak, gimana kalau kita ketemuan, kita udah lama nggak ketemu gitu. Jadi kebetulan saya didampingi kedua orang tua saya juga gitu, ketemu dan untuk menyampaikan gitu bahwa memang ini sudah keputusan yang kami buat gitu. Jadi keputusan bersama yang memang saya yang mengajukan dan kebetulan diterima baik dan diterima dengan legowo sama Mas Dana dan juga pihak keluarga yang diwakili oleh Papa kemarin. Alhamdulillah. Kami sudah kami bicarakan. Di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, yang tahu. Biarkan ini menjadi hal yang pasti buat kami. Hubungan LDR ya Bu, bukan sebagai pemicu dari kalian berdua putus kan Bu? Tidak dong, kan dari awal memang sudah tahu konsekuensinya seperti apa.
Jadi memang di sini ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa diganggu juga. Bilkis alhamdulillah nggak nanya apa-apa ya. Anaknya malah karena lagi asik liburan juga, jadi dia fokus liburan aja sih, karena Bilkis juga memang nggak pernah mau tahu urusan orang dewasa gitu. Jadi dia nggak pernah gimana. Cuma dia pas saya kemarin ulang tahun dia cuma meluk saya, kan saya berdua tuh kan, Ibu Maya belum pulang kan. Dia cuma meluk saya, dia bilang, "Bunda, ini sayang Bunda." Udah peluk saya semalaman. Ayu Ting Ting pun juga menjelaskan alasannya untuk melepas status pertunangannya dengan Letudana. Dan menurutnya, hal itu pun terjadi bukan karena adanya masalah antara kedua keluarga mereka. Karena sejauh ini, Ayu pun juga mengklaim bahwa ia masih menyayangi orang tua Letudana layaknya ia menyayangi orang tua kandungnya sendiri. Bahkan, orang tua Letudana pun seperti diakui Ayu Ting Ting masih menaruh rasa sayang kepadanya. Dengan kata lain, putusnya jalinan mereka tidak mempengaruhi jalinan kekerabatan antara Ayu dengan keluarga Letudana yang masih tetap terjalin dengan baik bahkan pasca putus. Ini tidak ada campur tangan dari orang tua saya sedikit pun, karena memang saya membuat keputusan ini ketika kedua orang tua saya masih melaksanakan ibadah haji dan mereka masih ada di Mekah. Gitu. Jadi ya walaupun misalnya orang tua saya itu campurkan, memang salahnya apa? Karena dimanapun saya masih menjadi haknya mereka. Wah tidak dong, alhamdulillah orang tua saya tidak ada sindir-menyindir sama sekali, semuanya baik. Kita menghormati dan menghargai papa. Kalau siapapun itu yang menyindir, ya itu urusan mereka, kita gak pernah menanggapi. Jadi saya minta tolong nih sama netizen jangan saling menggoreng satu sama lain lagi, karena memang berawal dengan baik berakhir pun ya. Karena perpisahannya tidak dong, kan kami sudah saling bisa menerima satu sama lain. Itu bukan jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Toh papa juga sangat menyayangi saya dengan sangat baik, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masih sangat menyayangi papa seperti orang tua saya sendiri. Papa sangat menghargai saya. Kita masih menjaga hubungan baik sampai detik. Mungkin memang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya karena Allah menjaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik buat kami masing-masing gitu ya maksudnya. Bayu banyak pertimbangan ya memutuskan ini semua. Iya dong, saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Oke, mungkin kedua keluarga sendiri. Udah bukan waktunya main-main juga. Gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi. Gitu. Jadi dari awal pun sudah terima. Gitu. Saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain. Gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Orang tua saya juga sama gitu ya, maksudnya kalau memang ini yang terbaik, kita sebagai orang tua cuma bisa doain, cuma bisa mensupport apa yang terbaik. Yang jelas berdoanya yang baik-baik lah mas gitu. Yang jelas panjang umur, sehat, rezeki, dikasih yang terbaik sama Allah, selalu dalam lindungan Allah, selalu dijaga sama Allah. Alhamdulillah. Ya, pulang haji gimana ya? Kabar gimana ya? Alhamdulillah sehat. Gimana ya? Sehat. Ya. Mungkin ada di balik itu hikmahnya lebih besar. Kepada Ayu, kepada putra saya sendiri kan, nggak kaget ya kalau namanya sudah begitu mau diapain? Ya karena ini kan urusan mereka berdua kan. Yang lain-lain kan hanya bisa berdoa kan. Ngapain dengerin, biarin aja. Itu haknya netizen kok ngomong itu. Sebelumnya, kabar tentang keretakan hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Letudana juga menyeruak ketika Letudana menghapus semua foto kebersamanya dengan Ayu Ting Ting. Hal itu pun disusul oleh aksi Ayu Ting Ting yang juga menghapus foto pertunangannya dengan Letu Fardana di bulan Februari 2024. Psikolog juga menilai, jika memang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, akan ada banyak faktor yang wajib dipertimbangkan termasuk prinsip dan keluarga. Jika di tengah jalan tidak tuntas terkait hal tersebut, maka hal itu pun akan menjadi masalah. Udah kesepakatan untuk tidak melanjutkan lagi, berarti kan udah putus. Ya udah putus itu. Penyebabnya yang persis saya nggak tahu. Yang jelas mereka udah sepakat untuk mengakhiri gitu.
Ya udah sama-sama keduanya dah. Dua-duanya sama-sama mau waktu itu. Ya saya panggil ya, makanya saya tahu persis kan. Orang tuanya, bapaknya, ibunya, kita ngobrol. Saya tanya langsung, jadi nggak kata orang lagi, saya tanya. Ya sudah sama-sama udah mengakhirin. Iya mengakhiri. Sebelum masuk ke jenjang mau menikah, harus yakin dulu. Yang dimaksud dengan yakin ini adalah apakah kita betul sudah memilih orang tersebut. Karena gini, pada manusia itu kan punya karakteristik, kriteria dari orang yang ingin dia nikahkan tuh harusnya kayak gimana. Nah, memang sebetulnya tidak ada orang yang persis seperti yang kita inginkan, itu nggak ada. Yang ada adalah di mana orang itu yang kita ajak menikah nantinya itu sebetulnya ingin disesuaikan semirip mungkin, sedekat mungkin dengan harapan-harapan kita atau karakteristik kita. Pernikahan tuh pasti ada keluarga. Keluarga itu kan nggak segampang kita merubah orang satu ya, itu seluruh keluarga. Jadi harapan-harapannya, aturan-aturannya, adat istiadat, apalagi kalau mau menikah dengan adat apa, yang satu dari mana itu bisa juga ada pertempuran atau konflik-konflik kecil gitu. Perbedaan profesi antara Ayu Ting Ting dan Letu Dana pun memang mencolok. Ayu seorang artis, sedangkan Dana seorang abdi negara. Ayu pun tentu sudah membaca bahwa salah satu resiko pernikahannya dengan Letu Dana adalah ia pun harus mengurangi pekerjaannya di panggung keartisan demi mendukung karir Letu Dana. Lantas, benarkah Ayu tidak mau mengalah sehingga memilih putus ketimbang melanjutkan hubungan dan rencana pernikahan dengan resiko ia tidak akan bebas lagi berkarir sebagai artis di panggung hiburan saat menjadi Nyonya Letu Dana nantinya? Nggak ngaruh kok, nggak ngaruh karena saya masih pengen jadi artis, itu bukan karena hal itu. Pada proses untuk kemudian menyamakan itu pasti hebohnya luar biasa. Dan perlu dua-duanya untuk berubah sebelum itu tercapai kesepakatan ada di mana tuh yang sesuai dengan kriteria kita. Seperti itu. Nah, untuk itu makanya pada waktu mau mengatakan saya mau menikah sama dia udah yakin dulu ini akan kemungkinan bisa dirubah nggak. Saya ambil contoh, kalau satu kerjanya di satu instansi yang regulasinya tinggi banget harus mengikuti organisasi dan aturan dari organisasi itu. Sementara yang satunya lebih free karena mereka punya kegiatan yang cukup lentur, tetapi mungkin pulangnya malam. Nah pertanyaannya, sudah siap nggak semuanya? Di tengah-tengahnya mungkin nggak ada lagi nih cara untuk menegosiasi. Yang satu nggak boleh ngapa-ngapain berarti dia nggak kerja. Yang satu nggak mungkin misalnya untuk meninggalkan itu karena dia udah masuk ke organisasi itu di mana harus ada ketentuan-ketentuan. Jadi hal ini yang membuat kita harus berpikir. Pada waktu kita mengatakan kita mau menikah, itu pasti hal-hal yang tertentu nggak bisa dirubah, mau tetap diterima apa tidak. Siapa tahu akan lebih baik mereka kan. Lebih baik untuk Ayu, lebih baik untuk putra saya, sudah itu aja. Ya, aku kan nggak tahu apa yang terjadi di antara mereka sebenarnya. Cuma bisa mendoakan yang terbaik. Semuanya. Mengejutkan alasan Ayu Ting Ting yang harus merelakan pertunangannya dan juga rencana pernikahannya dengan Letu Dana kandas. Lantas, seperti apa dukungan dan doa dari mantan suami Ayu Ting Ting, Angie Baskoro sebelumnya atas rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Dana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Sebelumnya, rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Dana sempat terdengar di telinga Angie Baskoro, mantan suaminya. Ketika mendengar kabar tersebut, Angie mengaku ikut senang karena Ayu sudah menemukan jodohnya lagi. Bahkan, Angie pun bertambah senang saat mengetahui rencana Ayu Ting Ting dan Letu Dana untuk menikah. Angie pun mendoakan hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Dana agar bisa menuju pelaminan. Ya dengarnya ya seneng lah, yang namanya suatu pernikahan itu kan ibadah ya. Dia nggak jauh-jauh nih Bang dari abdi negara. Wah kalau itu gak komen ya, maksudnya ya bagus lah, pokoknya yang terbaik lah saya doain kok pasti. Dia kan senang juga kan kalau Ayu punya jodoh gitu kan. Dia senang juga, dia turut mendoakan juga kan, biar apa yang Ayu rencanakan saat ini bisa terlaksana. Ya kan, karena kemarin-kemarin kan banyak ketunda-ketunda, emang belum waktunya Tuhan, ya kan. Ya sekarang ini waktunya Allah udah, inilah mungkin tepat kita doain bersama-sama. Itu kan Mas Angie tadi ngomong, intinya di situ, nggak ada masalah. Tak hanya mendoakan, lewat kuasa hukumnya, Angie pun bahkan mengaku bahwa ia akan menghadiri rencana pernikahan Ayu dan Dana jika diundang oleh Ayu. Pihak Angie pun juga berharap agar Ayu Ting Ting dan keluarganya bisa kembali membuka tali silaturahmi dengannya dan bisa kembali bertegur sapa seperti dulu demi buah hati mereka, Bilqis Humaira Raza. Mas Angie kan tadi bilang, insya Allah kalau diundang, insya Allah juga pasti datang, kan begitu. Kalau Mas ini nggak ada giat di tempat lain, ada kegiatan tempat lain, kemungkinan. Tapi kan ini juga kan belum undangan, kayaknya belum kesana deh. Nah, tapi kemungkinan dilihat dari keseriusannya kedua belah pihak dan keluarganya, kayaknya udah di atas 80% deh. Kayaknya kalau saya melihat juga begitu. Dan kita senang, maksudnya Angie ketika diundang juga dia datang kan, kemungkinan besar itu tali silaturahmi itu akan ke sana gitu loh. Biar cuma hello dulu kan otomatis kan ada lah, ya kan, ada kerinduan itu. Kalau sekarang pintu itu masih tertutup gitu kan. Tapi insya Allah Mbak Ayu ada pintu sedikit kebuka. Ya udah kita datang, ya kan, dengan silaturahmi, melihat anaknya itu kan satu kebanggaan juga untuk Mas Angie, gitu loh, untuk melihat anaknya langsung gitu loh. Biar selama ini dia lihat jauh-jauh ya, tapi kan ini dia lihat langsung dan bisa diizinkan, itu aja. Ya kecewa itu ada, tapi kan berjalannya waktu kan hilang dengan sendiriannya, ya kan. Udah mulai dewasa semua, hilang. Kekecewaan itu mulai menipis. Makanya kenapa Mas Angie bilang, insya Allah kalau diundang akan datang, iya kan? Itu kan niatnya udah baik banget nih. Nah, gitu. Tapi itu perlu diundang. Ya insya Allah lah, dengan hajatan besar ini bisa dipertemukan semua kan luar biasa tuh. Ya kan? Ini luar biasa, ini waktu ini tunggu-tunggu nih. Ya kan? Insya Allah jadi deh. Ini calon Mbak Ayu yang luar biasa. Ya, kedepannya mereka akan bahagia. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah aja. Mengejutkan, dukungan mantan suami Ayu Ting Ting, Angie Baskoro, atas hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Letu Dana. Lantas, seperti apa pula peneropongan Ki Kusumo atas hubungan Ayu dan Letu Dana? Benarkah memang sering terjadi konflik di antara keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Ki Kusumo meneropong adanya konflik yang sering terjadi dalam hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Letu Dana. Hal itu pun dipicu oleh adanya masalah kecil yang terus memercik, bahkan berulang kali terjadi hingga akhirnya meledak. Dan sayangnya, menurut Ki Kusumo, Ayu dan Letu Dana belum bisa meredam masalah-masalah kecil yang terjadi berulang kali tersebut. Hal itu pun semakin diperparah oleh karakter keduanya yang pada dasarnya memiliki keinginan dan juga prinsip masing-masing yang seakan sulit melebur, bahkan melahirkan sebuah konflik yang diduga kini meledak. Ditambah lagi dengan sikap hati-hati Ayu yang pernah mengalami trauma akibat gagal berumah tangga. Yang tampak itu adalah banyak yang tidak sejalan. Dalam hal ini, kalau tidak sejalan itu nanti timbul di alam nyatanya konflik-konflik, keretakan. Apalagi kan kedua-duanya sama-sama punya keinginan yang maunya begini, ya udah gitu. Maunya begini, ini ya udah gitu. Jadi dari hal ini kan kalau sudah sama-sama mau mengiyakan, merendahkan, tentu akan jadi sebuah konflik ke depan. Dalam keseharian di banyak hal-hal sebenarnya hal-hal kecil, kemudian diulang lagi hal-hal kecil, diulang lagi bertumpuk, crack, seperti jadi hal-halnya sih hal-hal nggak gitu besar, tapi ada pula beberapa hal yang memang kelihatannya sudah diucapkan berulang-ulang, tapi diulang terus. Jangan diulang lagi, jangan diulang lagi seperti itu, sehingga menimbulkan kesalahan yang bertumpuk yang lama-lama jadi kayak seperti bom ya. Pertama ada ledakan kecil, ledakan menengah, lama-lama ada ledakan besar. Saya lihat sih masih belum ya. Masih belum bisa mengatasi. Belum ada kecocokan yang maksimal, sehingga baru dianggap banyak keretakan semasa pacaran kan juga bisa menjadi efek ke depan. Dan ini kelihatannya mengarah pada perpecahan. Bisa jadi batal. Kalau trauma udah pasti ya, kalau perempuan apalagi udah pernah punya anak ya pasti. Makanya tadi saya katakan kalau dikatakan Ayu itu milih ya pasti milih. Karena pengalaman masa lalu mengajarkan banyak hal. Udah selektif, jadi sama-sama selektif ya. Jadi dalam hal ini banyak pertimbangan sih. Kenapa mereka bisa maju dan mundur, bisa menyebut kakak atau B itu pertimbangannya banyak. Apalagi kan dari pihak keluarga itu berperan. Itu yang menjadi dasar kalau perlu kehati-hatian ekstra ke depan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.